Bab 816, di jalan yang sempit, pemberani adalah pemenangnya. Jeritan Bram terdengar sepanjang jalan, dan dia bahkan ketakutan hingga buang air kecil. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa bertahan sampai tiba di keluarga Wis, di tengah jalan terlempar turun, tidak tahu hidup atau mati. Saat tiba di keluarga Wis, Recha menendang pintu hingga terbuka. Raja Snaki dari barat laut sedang minum teh dengan santai, tiga kepala keluarga berdiri di samping, dengan sangat hormat. Irina diikat ke sebuah kursi, raut wajahnya pucat, tidak berdaya, tatapan matanya linglung dan menghitam, tampak jelas keracunan. Saat Recha datang, pupil mata Irina menegang, dia berkata dengan lemah, "Kamu, pergi dari sini. Aku tidak butuh kepedulian kamu." Recha menghela nafas, "Hei, Irina, aku telah membayangkan bagaimana cara bertemu denganmu berkali-kali. Tapi tidak disangka, pada akhirnya kita akan bertemu kembali dengan cara ini. Jangan khawatir, aku akan membuat musuh membayar harganya. Kamu pergi." Irina berteriak sekuat tenaga, "Kamu bukan lawannya." Recha tersenyum, "Ini hanya seekor cacing tanah, aku benar-benar tidak begitu peduli." Lancang sekali, Raja Snaki dari barat laut menepuk meja, berani menghina dirinya ini cacing tanah, dosa yang tak terampuni. Recha meliriknya sekilas, Raja Snaki dari barat laut, metode yang bagus, bertindak pada seorang wanita, pria macam apa kamu? Raja Snaki dari barat laut, diam, masih belum giliranmu mendidik aku. Marga Valkyrie, sekarang aku akan beri kamu satu kesempatan. Alika, bawa pedang samurai kemari." Alika buru-buru melempar pedang samurai yang telah dia siapkan sebelumnya ke bawah kaki Recha. Raja Snaki dari barat laut berkata, "Aku sarankan kamu untuk mengakhiri hidupmu sendiri dengan senang hati, agar tidak merasakan penderitaan yang tidak manusiawi." Recha menepuk kepalanya dan berkata, "Beberapa hari ini, aku selalu mengkhawatirkan satu hal. Setelah 4 kepala keluarga membawa peti mati saudaraku untuk dikuburkan, harus menggunakan cara apa untuk membunuh diri, agar bisa menghilangkan kebencian di hatiku? Sekarang, aku sudah punya ide, kalian bunuh diri saja di depan makam saudaraku. Hancurkan pedang ini, aku akan menerimanya." Alika mengatupkan giginya, kamu terlalu sombong. Raja Snaki, tidak perlu berbicara omong kosong dengan orang seperti ini, langsung bunuh dia saja. Raja Snaki dari barat laut mencibir, "Sudah mau mati, masih keras kepala. Karena kamu ingin mati dalam keadaan menyakitkan, maka aku akan melakukannya untukmu." Recha melirik busur dan anak panah di belakang Raja Snaki dari barat laut, dan berkata, "Aku dengar kamu suka memanah, dan bahkan menyebut dirimu sebagai master pemanah di Clarity. Hari ini akan kutunjukkan padamu, keterampilanmu dalam memanah hanya omong kosong di depanku." "Sial, gila, benar-benar gila." Raja Snaki dari barat laut dengan terampil mengambil busur dan anak panah dari belakang punggung dan mencibir, "Aku sudah terjun ke masyarakat selama puluhan tahun, master yang menggunakan panah yang aku temui tidak bisa dihitung dengan 2 tangan. Namun, keterampilan memanah mereka tidak layak ditampilkan di depanku. Dengan kata lain, keterampilan aku dalam memanah mewakili tingkat tertinggi Clarity. Kamu menghinaku, berarti kamu menghina keterampilan panah Clarity." Recha terkekeh, "Siapa yang memberimu keyakinan, mengaku sebagai perwakilan keterampilan panah Clarity?" Raja Snaki dari barat laut melirik Alika, "Ambilkan dia sepasang busur dan anak panah." Alika buru-buru mengambil busur dan anak panah, melemparkannya ke Recha. Recha mengenakan sarung tangan putih, mengayunkan sedikit, dan jarum perak muncul di ujung jarinya. "Untuk menghadapi keterampilan panah kamu, tidak perlu busur dan anak panah, jarum perak sudah cukup." "Dasar bajingan!" Raja Snaki dari barat laut benar-benar marah. Dia menggunakan jarum perak untuk menghadapi keterampilan memanah. Ini merupakan penghinaan besar bagi dirinya, harus beri dia pelajaran. Irina sudah tercengang. Marga Valkyrie ini sedang buat apa? Keterampilan memanah Raja Snaki dari barat laut, semua orang sudah tahu.
dia ternyata menggunakan jarum perak untuk memprovokasi keterampilan memanah orang lain. Apa dia ingin mati? Bab 817, Pertempuran Maut. Raja Snaki dari barat laut mengambil panah dan busur, membidik Reca. Reca meletakkan tangannya di belakang punggung, kemudian menutup matanya untuk beristirahat. Kecepatan busur dan anak panah tidak bisa lagi ditangkap hanya dengan mata. Reca menggunakan pendengaran untuk melacak busur dan anak panahnya. Semua orang tertawa, orang ini bahkan menutup matanya, bahkan itu adalah the greatest speedy. Jux akan mati kali ini. Suah panah panjang meninggalkan tali busur, seperti sambaran petir, menembak lurus ke arah Reca. Semua orang tidak bisa melihat dengan jelas busur dan anak panah, hanya melihat sebuah bayangan lewat di depan mereka. Pada saat yang sama, Reca juga bergerak, dia melambaikan tangannya dengan ringan, tidak ada pergerakan sama sekali. Jarum perak benar-benar terlalu kecil, kecepatannya juga sangat cepat, orang biasa kesulitan untuk memperhatikannya. Melihat anak panah sudah hampir mengenai Reca, tetapi tidak disangka, saat ini, tiba-tiba terdengar suara logam yang tajam ding. Segera setelah itu, anak panah terbelah dua dari tengah, melewati Reca, tetapi tidak menyakitinya sedikit pun. Apa? Bola mata semua orang hampir jatuh. Orang ini memejamkan mata dan benar-benar menggunakan jarum perak menghentikan anak panah Raja Snaki dari barat laut. Dia itu peri, tetapi bahkan peri pun tidak bisa melakukan itu. Irina sedikit terkejut, lalu tertawa, pria yang aku rasa puas, benar-benar bukan orang biasa. Raja Snaki dari barat laut juga tercengang, dan tangannya yang memegang busur sedikit gemetar. Keterampilan panah yang paling dia banggakan dengan mudah ditangani oleh Reca. Ini adalah seorang master. Setelah sedikit kecewa, kedua mata Raja Snaki dari barat laut menjadi berapi-api lagi. Dia akhirnya bertemu dengan seorang master yang layak membuat dia mengerahkan seluruh kekuatan. Dia tertawa 3 kali, Tuan Valkyrie, keterampilanmu sangat baik, kamu layak membuatku mengerahkan seluruh kekuatan. Tanpa sadar, panggilannya terhadap Reca berubah dari Marga Valkyrie menjadi Tuan Valkyrie. Dia mengeluarkan 3 anak panah sekaligus dan meletakkannya di busur. Tuan Valkyrie, terima trik ini. Reca masih tampak tenang, memejamkan kedua mata, lengannya sedikit bergetar, dan 3 jarum perak muncul di tangannya. Suah, 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 3 anak panah meninggalkan tali busur dan bergegas menuju Reca. Reca juga melambaikan tangannya dengan ringan, melepaskan 3 jarum perak. Jarum perak dan anak panah bertabrakan di tengah jalan. Ding, 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 terdengar 3 suara logam yang tajam, dan 3 anak panah itu jatuh ke tanah. Raja Snaki dari barat laut tampak serius, pupil matanya mengencang, kekuatan orang ini di luar imajinasinya. Mengontrol 3 jarum perak puluhan kali lebih sulit daripada mengendalikan 1 jarum perak. Ayo, lagi, Raja Snaki dari barat laut meraung dengan marah, mengambil 6 anak panah dan meletakkannya di tali busur. Sudah waktunya untuk membuat kesimpulan. Reca mengeluarkan 7 jarum perak di tangannya. Suah, 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 ding, 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 6 anak panah jatuh lagi karena jarum perak. Jarum perak tambahan menusuk langsung ke dada Raja Snaki dari barat laut. Raja Snaki dari barat laut mundur 2 langkah, wajahnya menyedihkan. Dia tertusuk, meskipun tidak sakit, tapi itu menandakan dia sudah kalah. 1 jarum perak menghancurkan keterampilan panahnya, kekalahan yang sangat konyol, kalah secara keseluruhan. Ah, Raja Snaki dari barat laut berteriak ke arah langit. Kenapa? Kenapa bisa kalah di tangan seorang pemuda? Kenapa? Aku telah rajin berlatih di sepanjang hidupku, tetapi aku kalah dengan jarum perak yang ada di tangan seorang pemuda. Dia seperti seorang mukmin yang imannya telah runtuh, hancur dan menggila. Irina tersenyum, tatapan matanya melihat Reca. Selain kasih sayang, juga ada rasa kagum. Reca, kamu tidak mengecewakan rasa persahabatan Irina untukmu. Reca mendekat, membantunya melepaskan tali,
dan mengeluarkan botol porselen kecil dari tangannya. Minum ini. Botol porselen kecil berisi anti racun, yang dapat mendetoksifikasi ratusan racun. Irina meminum sampai habis. Keren. Bab 818. Kalian masih ada waktu 1 hari untuk membunuhku. Recha, kamu pergi dulu, aku akan menangani tempat ini sampai selesai. Irina tampak keras kepala. Tidak, jika ingin pergi, maka pergi bersama. Namun, pada akhirnya, di bawah bujukan Recha, Irina pergi lebih dulu. Pandangan mata Recha jatuh pada Alika dan yang lainnya lagi, berlutut. Bruak, bruak, beberapa orang berlutut, hati mereka gemetar. Dia mengalahkan Raja Snaki dari Barat Laut dengan begitu mudah. Dia memang layak sebagai Grandmaster pertama Clarity. Tapi, ya Tuhan, dia masih begitu muda. Jika beri dia waktu untuk tumbuh, tingkatan seperti apa yang bisa dia capai? Beberapa orang tidak berani membayangkannya. Recha berkata dengan acuh tak acuh, lusa adalah hari peringatan kematian saudaraku. Dengan kata lain, kalian masih punya 1 hari besok untuk menghadapiku. Jika tidak bisa membunuhku, kalian tinggal tunggu kepala jatuh ke tanah. Beberapa orang menggigil dan tidak berani berbicara. Bahkan Grandmaster pertama Clarity sudah dikalahkan olehnya, apalagi yang bisa mereka gunakan untuk menghadapi Recha. Recha menendang pedang samurai ke depan Alika, simpan baik-baik pedangnya, di hari peringatan kematian saudaraku, pasti akan digunakan. Alika menyesalinya, pedang samurai yang dirinya cari, pada akhirnya digunakan untuk mengantar dirinya pergi. Konyol, sangat konyol. Recha berkata kepada Raja Snaki dari Barat Laut, pergi jalan-jalan. Raja Snaki dari Barat Laut bangkit dan mengikuti Recha dengan linglung. Menang adalah raja, kalah adalah pecundang, dia sudah kalah. Jika Recha ingin mengambil nyawanya, dia juga tidak bisa mengeluh. Setelah meninggalkan keluarga Whis, Raja Snaki dari Barat Laut bertanya dengan hati-hati, maaf bertanya, kamu ini berasal dari mana? Kenapa aku tidak pernah mendengar namamu sebelumnya? Reka tersenyum, kamu pasti pernah mendengarnya. Raja Snaki dari Barat Laut terkejut, apa maksudmu? Recha melihat ke kejauhan, nanti juga akan tahu. Tidak lama kemudian, sebuah mobil Hongqi L5 melaju di kejauhan. Pimpinan umum Greedy Wolf keluar dari mobil dan memberi hormat kepada Recha. Master, aku tidak terlambat kan? Apa? Pupil mata Raja Snaki dari Barat Laut menyusut dan tubuhnya bergetar. Master, dia ternyata adalah master yang terkenal itu? Pantas saja, pantas aku kalah darinya. Dia tiba-tiba tertawa liar lagi. Kalah dari master, itu sangat wajar. Bukan Raja Snaki dari Barat Laut, aku ini lemah, tetapi lawanku terlalu kuat. Dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Di dunia ini, selain master, aku adalah Grandmaster pertama Clarity. Recha, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang pasukan King of Wolf? Raja Snaki dari Barat Laut buru-buru menjawab dengan hormat, tentu saja, aku pernah mendengarnya. Pasukan King of Wolf di bawah komando Master tidak terkalahkan dan tak tertandingi. Hanya nama saja sudah membuat banyak musuh yang dengar langsung takut dan menyerah tanpa bertarung. Recha, Urn, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan pasukan King of Wolf? Mata Raja Snaki dari Barat Laut berbinar, merupakan suatu kehormatan bagi aku untuk melayani Master. Recha mengangguk, Raja Snaki dari Barat Laut dengarkan perintah. Raja Snaki dari Barat Laut segera berlutut dengan satu lutut, mendengar perintah Master. Recha, sekarang kamu memiliki lisensi untuk bergabung dengan pasukan King of Wolf, dengan julukan Snaki Wolfie. Aku akan memerintahkan militer untuk membuatkan kamu sebuah busur dan anak panah khusus sebagai hadiah pertemuan. Pergi ke perbatasan untuk membunuh musuh, kalahkan 1000 orang sebagai hadiah balasan. Raja Snaki dari Barat Laut, siap laksanakan. Raja Snaki dari Barat Laut tertawa dan pergi. Angin berhembus ke perbatasan selatan, begitu orang kuat pergi, tidak akan pernah kembali. Di masa depan, perbatasan akan menjadi rumahku. Jika perbatasan tidak damai,
Aku tidak akan kembali. Greedy Wolf tersenyum. Dulu aku kira orang ini sangat dingin. Tetapi di depan kakak, dia terlihat seperti anak kecil. Recha menyentuh kepala Greedy Wolf. Di mataku, kalian semua adalah anak kecil. Recha kembali ke SBS Media, dan Tokia keluar dengan tergesa-gesa. Melihat Recha telah kembali, Tokia bergegas mendekat, menatap Recha dari atas ke bawah. Recha, kamu baik-baik saja? Bab 819, menggunakan kartu truf terakhir. Recha, aku tentu baik-baik saja. Tokia menghela nafas panjang, buat aku takut setengah mati. Aku kira kamu pergi cari Raja Snaki dari barat laut. Aku baru saja hendak pergi menyelamatkanmu. Recha tersenyum dan membelai rambut panjang Tokia. Gadis konyol ini, jika musuh itu, bahkan aku sendiri tidak bisa menghadapinya, kamu pasti lebih tidak bisa menyelamatkanku. Recha berkata, kedepannya jika ingin bertemu dengan Raja Snaki dari barat laut, takutnya tidak bisa lagi. Kenapa? Tokia bertanya dengan rasa ingin tahu. Reka, Raja Snaki dari barat laut menerima perekrutan dan bergabung dalam pasukan sebagai tentara. Sekarang sudah pergi ke perbatasan untuk membunuh musuh. Tokia mengangguk, master seperti ini memang harus menjadi tentara, membunuh musuh. Hanya tahu bersikap jago di dalam kandang, menggertak orang-orang sendiri, meskipun memiliki keterampilan yang hebat, juga tidak bisa dianggap sebagai pria. Reka, tepat sekali. Tokia, Raja Snaki dari barat laut bahkan memiliki kesadaran ini. Kenapa Master Valkyrie tidak memiliki kesadaran ini? Master Valkyrie tidak bisa dianggap sebagai pria. Recha, aku itu Master Valkyrie, musuh yang pernah aku bunuh lebih banyak daripada yang pernah kamu lihat. Saat sekelompok orang gosip menunggu Raja Snaki dari barat laut menyerang Recha, sebuah gosip sudah menyebar seperti api. Raja Snaki dari barat laut benar-benar menerima perekrutan dan pergi ke perbatasan untuk membunuh musuh. Hal ini membuat sekelompok orang gosip sangat sedih. Kehidupan Recha benar-benar terlalu baik, tanpa sengaja bisa melarikan diri dari masalah ini. Namun, orang seperti Raja Snaki dari barat laut berjaga-jaga di perbatasan, itu juga bagus. Kedamaian Clarity ada penjaga kuat lainnya yang menjaga. Bram, yang dilempar keluar di tengah perjalanan oleh Recha, menyeret tubuhnya yang memar kembali ke keluarga Whis. Hatinya penuh penantian, menantikan begitu pintu terbuka, langsung melihat Recha telah dicincang oleh Raja Snaki dari barat laut. Namun setelah membuka pintu keluarga Whis, pemandangan di dalam membuat dia sangat bingung. Halaman itu kosong dan sangat sunyi, kecuali beberapa anak panah yang berserakan di tanah, tidak ada jejak pertempuran apapun. Raja Snaki dari barat laut dan Recha, tidak ada bayangan dan tidak ada jejak. Hanya Alika dan 3 kepala keluarga lainnya yang duduk di kursi, kepala mereka menunduk dan lesu. Jantung Bram berdetak kencang, muncul firasat buruk. Apa yang terjadi? Di mana Raja Snaki dari barat laut? Di mana Recha? Alika berkata dengan lesu, Raja Snaki dari barat laut kalah? Apa? Bram melompat kaget. Pada saat ini, keterkejutannya tidak lebih lemah dari 3 kepala keluarga yang menyaksikan kekalahan Raja Snaki dari barat laut. Grandmaster pertama Clarity ternyata dikalahkan oleh Recha. Ini lelucon internasional. Sebelum Bram kembali bereaksi, Nyonya Kyle mulai menangis. Hei, ini sudah berakhir. For Big Family kita sudah berakhir. Bahkan Raja Snaki dari barat laut bukanlah lawan Recha. Di dunia ini, siapa yang bisa menghadapinya? Alika berkata dengan tidak sabar, buat apa menangis? Kalian jangan lupa, kita masih punya 1 kartu truf terakhir. Sebuah ucapan membangunkan orang-orang yang sedang bermimpi. Garis pandang beberapa orang fokus pada Alika. Alika, sekarang kita sudah berada di jalan buntu. Hanya surat kuasa yang kamu ambil dari Wolfey yang bisa menyelamatkan hidup kita. Segera keluarkan surat kuasa itu. Alika mengangguk, mengunci pintu, dan membawa semua orang ke kamarnya. Mereka berempat bekerja keras dan akhirnya menghancurkan lubang besar di dinding. Di balik lubang di dinding adalah sebuah lemari rahasia. Dalamnya ada sebuah brankas. Setelah diverifikasi ulang oleh keempat orang ini,
Pada akhirnya bisa membuka brankas. Brankas itu kosong, hanya ada sebuah dokumen yang sudah menguning sejak lama. Ini adalah surat kuasa yang Alika ambil dari tangan Wolfie. Bab 820, Rahasia di Surat Kuasa. Dalam surat kuasa itu, tertulis dengan jelas identitas pemilik Golden Triangle, Old Master, Kota Midgard. Old Master Kota Midgard adalah eksistensi yang menggelegar. For Big Family mereka, hanyalah serangga semut di depan orang ini. Alika dengan hati-hati mengeluarkan surat kuasa itu, merasa beratnya lebih dari 1000 pound. Dokumen ini bisa membawa kehidupan bagi For Big Family mereka. Octavian berkata dengan hati-hati, menurutmu, jika kita menggunakan surat kuasa ini memaksa Old Master mengulurkan bantuan, apakah Old Master akan marah? Bram menghela nafas, hei, yang paling aku khawatirkan sekarang adalah demi menjaga rahasia ini, Old Master akan membunuh kita semua. Nyonya Kyle menggertakkan gigi, tidak peduli apapun itu, kita harus mencobanya. Masih ada garis kehidupan jika mencobanya, kalau tidak, kita hanya bisa dengan patuh membersihkan leher kita dan menunggu Reca memotongnya. Octavian berkata, namun, kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu Old Master. Bagaimana kami bisa menunjukkan surat kuasa ini kepadanya? Beberapa orang sedikit tidak berdaya, benar, mereka bahkan tidak bisa menghubungi orang itu, bagaimana bisa meminta bantuannya? Alika berkata, apa kalian ingat Tuan Apex yang berinisiatif membantu kita menangani Reca? Tuan Apex memiliki hubungan relasi yang sangat baik dan memiliki sejumlah kekuatan di Midgard. Mungkin saja dia bisa bicara dengan Old Master. Beberapa orang menepuk kepala, benar, pergi cari Tuan Apex. Setengah jam kemudian, mereka segera mengundang Tuan Apex datang ke keluarga Wiz. Setelah Tuan Apex datang, langsung bertanya lebih dulu, aku dengar kalian mengundang Raja Snaki dari Barat Laut untuk menghadapi Reca. Apa hasilnya? Alika ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Raja Snaki dari Barat Laut belum sempat menghadapi Reca, tiba-tiba menerima panggilan perekrutan dan bergabung dengan tentara untuk membunuh musuh. Dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Apex, jangan sampai Old Master tahu bahwa Reca sangat kuat, kemudian tidak berani mengambil tindakan menghadapi Reca. Tuan Apex menghela nafas, aku sudah lama mendengar bahwa Raja Snaki dari Barat Laut memiliki niat untuk bergabung dengan tentara, tetapi tidak disangka bergabung dengan tentara di saat seperti ini. Benar-benar hal yang berhasil sedikit, hal yang gagal banyak. Kenapa kalian mengundangku ke sini? Alika bertanya dengan hati-hati. Tuan Apex ingin bertanya apakah kamu kenal dengan Old Master di kota Midgard. Tuan Apex tiba-tiba menjadi gugup. Dirinya tidak pernah memberitahu mereka bahwa tuannya adalah Old Master kota Midgard. Kenapa mereka tiba-tiba menanyakan tuannya? Tuan Apex tampak tenang dan bertanya, aku tahu, buat apa kalian mencari tahu tentang dia? Beberapa orang sangat gembira, buru-buru menyerahkan surat kuasa, dan memberitahu Tuan Apex tentang seluk-beluk masalah ini. Saat Tuan Apex mendengar ini, kepalanya langsung meledak. Ya Tuhan, surat kuasa yang dicuri oleh Zale saat itu jatuh ke tangan For Big Family ini. Tidak heran Reca terus menekan For Big Family dengan sangat gigih dan tidak mau melepaskannya. Membalas dendam saudaranya Wolfie, itu hanya palsu. Tujuan sebenarnya adalah ingin mendapatkan surat kuasa ini, untuk mengetahui identitas sebenarnya dari tuannya. Jika surat kuasa ini jatuh ke tangan mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia buru-buru bertanya, apakah kalian pernah menunjukkan surat kuasa ini kepada orang lain? Keempatnya menggelengkan kepala. Baiklah. Tuan Apex buru-buru mengambil surat kuasa itu dan membakarnya dengan obor. Keempat kepala keluarga itu menjadi cemas. Tuan Apex, apa yang kamu lakukan? Tuan Apex meyakinkannya, jangan panik, dengarkan aku dengan cermat. Sebenarnya, tuanku adalah Old Master di kota Midgard. Apa? Keempat kepala keluarga itu terkejut dan senang. Latar belakang Tuan Apex ini ternyata tidak kecil. Karena dia adalah anak didik Old Master,
kemungkinan meminta bantuan Old Master untuk mengambil tindakan lebih tinggi. Tuan Apex melanjutkan, jujur saja, Reka terus menyelidiki identitas Tuan, ini membuat Tuan sangat marah. Itulah sebabnya, Tuan mengirim aku untuk membantu kalian melenyapkan Reka.